per hektar 20.000. Ya, 20.000. Nah, kemudian per tanaman buahnya 40 saja lah. 60 Pak Haji. Ya, 40 saja lah. Atau 80. 80. Maka 20.000 kali 80 berapa? 160 juta. Kemana kita? Ke Rawasari. Rawasari Farm. Produksi. Colek Pak Kolik untuk kesiapan kamar mandi Wisata air terjun 7 Bidadari. Oh iya, ketemu bidadari ini. ya. Salam. Iya Mas Arya. Extreme off-road iki. Wah, cocok kita orang. Kenapa jenek ya? PT Benih Citra Asia Divisi Produksi Farm Rawasari. Baik, hari ini kita berada di Farm Rawasari. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Terima kasih, salam sukses bersama Bintang Asia. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta Bintang Asia Influencer Bootcamp 2024. Perkenalkan, kami dari tim produksi indoor PT Benih Citra Asia. Saya sendiri Taufik. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Bapak Durhan. Kemudian di sebelah kanan saya Bapak Supriyadi. Alhamdulillah, dialah yang menangani keseluruhan lahan dan wilayah yang ada di sini. Mungkin saya kurang dekat ya. Baik, saat ini kita berada di lokasi produksi benih indoor PT Citra Asia yang letaknya di Desa Sumberjambe, Desa Rawasari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan ketinggian 520 m di atas permukaan laut. Jadi medium. Sebelahnya itu ada Gunung Raung, Bapak. Bagi yang belum tahu Gunung Raung, insya Allah beberapa meter lagi kita nyampe ke tempat tersebut. Jadi di sini produksi benih kami lakukan di dalam bangunan pertanian, yaitu greenhouse dengan drip irrigation. Total keseluruhan wilayah produksi Rawasari ini 12,5 hektar, Bapak Ibu sekalian. Cukup luas, insya Allah menjanjikan produksi benih kita ke depan. Adapun mengapa kami lakukan produksi benih dalam indoor ini? Pertama, jelas mengurangi ketergantungan kita terhadap kondisi cuaca dan alam yang ada saat ini. Insya Allah dengan bangunan pertanian ini, gangguan hujan yang tidak menentu, kemudian serangan hama dan penyakit lebih bisa kita kendalikan dan kita minimalisir pengaruhnya. Akhirnya jaminan terhadap produktivitas secara kualitas, kuantitas, secara efektif dan efisien, insya Allah kita bisa capai di PT Benih Citra Asia. Jangan ragukan, dengan greenhouse ini pun kita bisa jaga kemurnian genetis dari varietas-varietas yang kita tanam. Di lokasi ini ada 14 greenhouse, Bapak Ibu. Saya dan kami biar konsen ya, hanya 2 greenhouse saja nanti yang bisa kita masuk ke dalamnya. Kebetulan di sini sudah kita produksi cabai besar hibrida pada GH02 ini. Dan di GH03 ada tomat hibrida.
Yang namanya produksi hibrida pasti ada proses polinasi. Nanti lebih jelasnya Pak Burhan. Kita langsung ke TKP. Silahkan, kami persilahkan masuk. Namun sebelumnya kami sampaikan, bila masuk greenhouse mohon tidak membawa rokok. Saya juga perokok, alhamdulillah. Cuci tangan dulu pakai semprot-semprot yang sudah pegang rokok agar tidak membawa sesuatu yang bisa mengganggu tanaman. Instalatornya beliau. Baik, kita masuki greenhouse. Permisi Mbak, ini sedang melakukan apa ini Mbak? Polinasi. Polinasi. Ini tiap hari ya? Iya, tiap hari. Jadi caranya gimana Mbak? Begini kan. Dicelupkan ya? Nah, ini apa ini? Kayak apa? Serbu ini. Serbu ya? Itu serbunya ngambilnya di mana? Di lahan lain ini, serbunya. Iya. Bukan di greenhouse. Berarti semua bunga yang ini, yang mekar ya? Yang mekar. Ini yang mekar. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini kan buahnya variasi ya. Ada yang bentuknya melengkung. Ini pagi-pagi bener ini Pak, sebelum dia siap-siap kawin harus diputil dulu Pak, dibuang dulu, dicek dulu. Dari pagi itu dicek dulu apakah ada bunga mekar yang tidak sunat. Baru setelah sudah bersih baru dikawin Pak. Nah itu karena kalau itu proses sunat pembuatan tomat hibrida Fiesta. Ini Fiesta. Fiesta. Induk betinanya Fiesta, salah satu tomat yang tahan virus, dan ternyata ya salah satu dari peserta tadi coba sunat, betul dia. Enak jualan ternyata. Iya. Iya, jadi ini nggak boleh bunga mekar satu pun di dalam ruangan ini terlambat nggak disunat, nggak boleh. Karena satu bunga ini akan menyelingkuhi, ya, per hektar 20.000, ya 20.000. Nah kemudian per tanaman buahnya 40 saja lah. 60 Pak Haji. Ya, 40 saja lah, atau 80. 80. Maka 20.000 kali 80 berapa? 160 juta buah. Nah, bijinya ini kalau dihitung ini kisarannya 60. Ya. Berarti kisarannya pakai kalkulator ini 60 kali 1 juta. jadi gini, 20.000 kali jumlah buah rata-rata 80 berapa? 160 juta 60. Berapa? 1 juta? 100 juta 200. 1 juta 600. Kali jumlah biji rata-rata dalam satu buah 60 butir. Ah, berapa? Kali bobot 1000 butir 5 gram. 4 gram Pak Haji. 5 gram berapa? Hah? Nah, dibagi 1 juta. Maksudnya dibagi 1 juta itu bobot 1000 butir dibagi 1000, karena itu gram dibagi lagi 1000 dibagi 1 juta. Nah, dikalikan 1,5 juta, itu ketemu tadi saya udah hitung di sana 720 juta Per musim. per musim cabai. Kalau buahnya hanya 40 kan gampang ini nyari buah 40. Ya, kalau satu hari ngawinkan 5 bunga berarti kan cuma 10 hari. Berarti kan enak. Nah, jadi potensi petani mitra kalau buahnya hanya 40 berarti sudah 370 juta. Kalau buahnya 80 720 juta. Nah, makanya petani milenial ayo diajak untuk kerjasama kemitraan produksi Nah, iya harus semangat. Nah, ini saya hanya bicara dari sisi kemitraannya aja, petaninya loh ya. Belum saya ini.
Nah, ini adalah salah satu produksi benih varietas atau produk yang namanya Darmais. Ini adalah salah satu cabai besar Boleh, Darmais kalau yang mau megang boleh dipegang. F1. Ya, ini cabainya hibrid. Jadi Ini di cabai dalam hibrid ini nanti greenhouse. di bawah, kita kumpul dulu semua di bawah. Nanti akan sama-sama kita melihat proses polinasi. Jadi di bawah ada tenaga polinator yang akan melakukan polinasi. Jadi cabai ini CMS ya, steril. CMS steril. CMS itu sitoplasmik steril. Jadi dia Sitoplasmik steril. mandul. Mandul ya. Ya. Tapi ini berbuah, Pak. Ya, tapi ini berbuah, Pak. Ini berbuah karena dikawin. Jadi kalau hybrid itu kan kita mengawinkan dari dua sifat unggul ya. Ya. Nah, dua sifat unggul itu ngambil dari jantan sama betina. Yang betina biar dia nggak ngawin sendiri, maka dia dibuat steril. Nah, ini supaya Dimandulkan. Tapi kita akan ngambil jantan lain, ngambil polennya aja untuk kita kawinkan. Indukannya, betinanya, Oh, boleh. Oh, enggak. Jadi untuk tomat kami modelnya dipotong ininya. Ya, mungkin Kelopaknya perkenalan dipotong. dulu, saya Contohnya Usmani, dipotong. saya mahasiswa magang dari untuk tanda kalau sudah dipolinasi. Ya, di sini Ya. kami sudah melakukan kegiatan kastrasi atau menghilangkan organ jantan dari bunga betina. Ya, dikarenakan tomat yang kita tanam sekarang merupakan tanaman hibrida ya. Sedangkan kita belum punya yang seperti cabai yang sitoplasmik mel steril, jadi kita harus lakukan secara manual dulu kastrasi dan juga polinasinya. Untuk kastrasinya sendiri kita akan memilih bunga-bunga yang masih belum mekar. Jadi kita cari bunga-bunga yang masih kuncup, namun sudah terlihat mahkotanya berwarna putih seperti ini. Nah, maka ini sudah siap untuk dilakukan kastrasi. Kita tusuk, kemudian kita buang kotak sarinya, karena kotak sari kan tempatnya serbuk sarinya ya. Jadi kita sisakan sampai putiknya. Nah, biasanya kita polinasinya itu lakukan di pagi hari ya, dikarenakan dari apa yang saya baca sendiri, putik itu paling maksimal itu pada pagi hari ya. Jadi paling siap untuk dipolinasi. Untuk polinasinya sendiri kita pilih bunga yang sudah mekar dan sudah dikastrasi. Jadi tomat ini senangnya kawinnya pagi ya. Iya, Pak. Iya. Sunat dulu ya. Namanya sunatnya sore. 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 Kalau pagi Sunatnya sore, paginya kawin. Kawinnya malam-malam gitu nggak bisa. Aduh, gak mau Pak temannya. Aduh. Gak mau gelap-gelapan. Ayo Nurul sini Nurul, kamu nyoba nyunat. Ayo Nurul sini. Iya. Kebetulan di sini yang nyunat ibu-ibu semua. Waduh. Cara mengawinkan tomat. Iya, kita masak. bergetar tangannya ya. Kita tusuk dulu saja. Ditusuk. Ditusuk dulu. Sunatnya ini emang beda, ditusuk. Kok ditusuk? Iya, biar kebuka. Nah, habis kebuka kita cari putiknya. Jangan sampai putiknya ikut kebuang. Ayo. Bukan pegangan. Enak jual, daripada produksi. Iya Pak, enak jual lah. Ini baru satu bunga. Ya. Jadi Itu Udah aja. besar itu Wira. Jangan kayak gak itu apa-apa. bisa gugur semua Nurul. Ini langsung dibuang ke samping nggak apa-apa. Ya, langsung dibuang ke samping. Nah, sampingnya juga. Ada putih di tengah itu. Ada, masih oke putihnya. Ini. Ya, putihnya. Dibuang. Dibuang harus sampai bersih. Biar nggak selingkuh. Nah, berhasil dalam sekali coba. Iya. Saya belajar aja butuh beberapa kali. Saya langsung bisa. Berarti dia udah bisa tinggal sini aja. Cocok. Bantu-bantu di sini ya kastrasi setiap hari. Ya, mungkin untuk kastrasinya seperti itu. Kemudian ya untuk polinasinya kita cari bunga yang sudah mekar, yang mahkotanya sudah berwarna cerah, berwarna kuning. Nah, kemudian untuk menandai apakah bunganya sudah dipolinasi atau belum, kita putik 2 sampai 3 helai kelopaknya. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Nah, ini bunga yang belum dipolinasi, jadi masih utuh ya kelopaknya. Ya, itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Putiknya udah Berkurang. dia berkurang. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, nama saya adalah Supriyadi. Cuman karena saya punya anak Rian, akhirnya dipanggillah Pak Rian. Orang Madura memang begitu. Nah, awal mula saya ketemu dengan bertemunya dengan Pak Haji ini, awalnya saya menangani tanaman mitranya Pak Haji. Jadi istilahnya saya adalah kulinya. Ada seorang mitra bermitra dengan perusahaan dan kebetulan saya yang menangani. Setelah itu saya ditarik ke ikut-ikut ruguing. Sambil menangani itu saya ikut-ikut ruguing. Apa ngerti nggak ruguing? Yang mau galaksi itu Pak Haji ya? Ya, Logging. Apa itu? Jelaskan Pak Bro. ruguing itu adalah yang tukang menghilangkan tanaman yang tidak sama. Parsial lah, parsial. Ya, begitu. Nah setelah itu saya baru setelah lama itu sejak 2008 saya kenalnya itu. Setelah itu 2 tahun atau 3 tahun berikutnya saya jadi pengelola, buka farm pertama di sini 2010 kalau nggak salah ya Pak. Yes. 2010 saya jadi pengelola. Nah dari situ saya masih belum tahu seperti apa itu produksi benih benih tanaman saya belum tahu. Akhirnya saya pun belajar, awalnya saya belajar di Banyuwangi. Ya Pak Haji Taufik yang membawa saya ke Banyuwangi itu bagaimana caranya kastrasi, bagaimana caranya hibridisasi. Nah sebetulnya kalau hal ilmu itu saya otodidak. Jadi belajar dari keseharian. Jadi setiap ada ilmu-ilmu baru saya juga menangkap baik dari tim SPR, Mas Burhan ataupun yang lainnya. Saya banyak mengikuti di situ dan saya mengembangkan. Intinya jangan takut untuk untuk mencoba, untuk memulai. Intinya di situ. Dan jujur saya ini memang terlahir dari kalangan kelas bawah seperti yang disampaikan Pak Haji tadi. Saya rumah pun nggak punya dulu, numpang di BCA. Dan saya juga orang-orang ya mungkin bisa dikatakan jauh dengan agama. Namun ya alhamdulillah setelah saya bertemu dengan keluarga baru PT Benih Citra Asia, saya mulai mengenal agama. Dan dengan beliau jadi keluarga kami adalah keluarga PT Benih Citra Asia ini. Beliau juga termasuk ayah, guru, juga guru agama. Saya banyak mengenal agama dari perusahaan ini, begitu. Dan alhamdulillah ya saya sudah diumrohkan sama BCA. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang bekerja sama dengan PT Benih Citra Asia, PT Benih Citra Asia yang awalnya nakal seperti saya, mudah-mudahan semuanya mendapat hidayah seperti saya. Amin. Dan sukses semua untuk semuanya. Saya kira cukup begitu saja Pak Haji. Bedanya belum diceritakan. Iya, gini. Dulu saya memang anak saya kan sekolahnya agak jauh, jadi tidak ada sepeda, tidak ada apa. Akhirnya saya minta sepeda ke Pak Haji. Akhirnya iya diminta ke Pak Haji itu. Akhirnya sepedanya Ibu Haji yang dikasihkan ke saya, Mio tahun 2011 itu. Sekarang mahal. Ya alhamdulillah, selain itu saya juga ya bisa dikatakan cukuplah untuk biaya hidup dan lain-lain. Alhamdulillah sudah berdaftar haji. Sekarang sudah pakai laptop, awalnya yang namanya S2, SD SMP dulunya nggak kenal laptop dan nggak tahu apa itu Excel, Word apa nggak tahu. Wajahnya laptop aja nggak tahu. Ya alhamdulillah saya juga belajar di situ, belajar sambil bekerja. Akhirnya ya Mobil pentaris. bisa. Awalnya nggak bisa nyetir mobil, akhirnya sekarang saya bisa nyetir mobil. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih PT Benih Citra Asia.
Kalau nggak ditahan-tahan saya nangis kalau ingat cerita ini. Sungguh, sungguh, sungguh. Sudah ya. Nggak kuat saya. Baik, terima kasih.